Hadirin segenap jamaah Masjid Dzaratul Mutmainnah rahimakumullah, terutama pengurus DKM dan panitia Ramadan dan Idul Fitri yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengemban amanah dari panitia menyampaikan tausiah singkat di Kamis pagi tanggal 21 April ini. Tentu mohon maaf atas terganggunya zikir dan doa jemaah sekalian. Namun mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi kekuatan untuk memanfaatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Diawali dengan mengajak bersyukur kepada jemaah sekalian, kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah siam di siang hari dengan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menahan dari hal yang merusak puasa, dan di malam hari bersyukur kita diberi nikmat untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah qiyam, berdiri melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat wajib, sholat sunnah termasuk tarawih dan qiyamul lail di dini harinya, kemudian syahur, dan juga dengan banyak membaca atau tilawah Al-Quran. Maka dalam kesempatan ini insyaallah saya bertukar informasi. Beberapa tahun terakhir hadir sebuah buku yang menggambarkan fenomena kekinian umat Islam, yang tentu ini menjadi peringatan bagi kita semua dengan sikap umat Islam terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran yang disepakati dan diyakini sebagai pedoman hidup, tapi masih ada fenomena-fenomena yang harus kita renungkan lebih dalam. Di antaranya Al-Quran sering dikumandangkan di berbagai acara, tapi nyaris kurang diperhatikan. Al-Quran dikumandangkan di pengeras suara, apakah itu dari masjid atau musola, tapi nyaris pengaruhnya terhadap hati umat Islam minim. Bahkan fenomena tambahan mungkin dan umum, Al-Quran tersedia di lemari setiap rumah kaum muslimin, tapi nyaris jarang dibuka, dan sebagian besar membukanya di bulan Ramadan. Di buku itu diingatkan fenomena-fenomena itu adalah bagian yang harus kita rubah, karena itu dalam bahasa pengarangnya adalah bagian dari keterasingan Al-Quran. Dalam bahasa Arabnya disebut ghurbatul Quran. Al-Quran yang diyakini sebagai pedoman hidup, tapi asing dalam pelaksanaan sebagai rel yang harus dilalui oleh kaum muslimin. Al-Quran yang disepakati sebagai pedoman hidup, tapi nyaris dibacanya jarang oleh kaum muslimin. Bahkan yang logikanya pedoman hidup itu harus dipahami, juga masih banyak kaum muslimin yang belum memahami. Maka dalam kesempatan Ramadan ini, di tanggal 21 April atau tanggal 19 Ramadan ini, saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran asing bagi kita, atau jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita asing bagi kita. Tapi tentu kita tidak terberatkan dengan tuntutan bahwa kita harus langsung memahami, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dimulai dari belajar mengenal huruf hingga bisa membaca, berinteraksi dengan meningkatkan kualitas bacaan, berinteraksi dengan memperbanyak bacaan, berinteraksi dengan mentadaburi memahami isi Al-Quran, hingga berinteraksi mengamalkan Al-Quran, sehingga kehidupan yang dia lakukan, kehidupan yang dia jalani paling tidak terwarnai, atau harapan besarnya adalah itu semuanya sesuai dengan arahan Al-Quran. Hadana wa iyyakum ajmain, wa iyyakum shawaban fa minallah, wa iyyakum qata'an fa min syaitan, wallahu wa rasuluhu
minhu bari'un. Yang benar dari Allah dan Rasul, hilaf dan salah kekurangan pribadi, tentu mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.